Hadir bersama Lapak 195 Kediri pemirsa dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya pamerkan PC baru aku buat editing. Satu set PC yang akan saya rinci persatuannya, berapa harga satuannya, atau kalian bisa beli langsung paket PC seperti yang ada di depan saya. Link pembelian ada di deskripsi video ya. Kita langsung mulai saja untuk rincian dari PC yang saya pakai ini. Secara umumnya ya, ini pakai prosesor AMD Ryzen 7 1703,0 GHz dan mainboardnya itu seri B420. RAM-nya saya menggunakan RAM tertinggi di 32 GB, SSD 256 dan ada harddisknya 1 TB. VGA nya itu 4 GB Radeon. Casingnya pakai casing Maxus, power supply nya 500 watt, terus sama kabel-kabelnya tentunya. Kita rinci satu persatu untuk kelengkapan dari PC ini. Kita mulai dari casingnya ya. Kalau kamu beli Acer casing transparan seperti ini dengan 3 kipas itu kurang lebih di harga 300 ribuan, atau kita bulankan harga tertinggi saja sama ongkir, karena ini bentuknya gede ya, harus ada ekstra packing kayu dan pengaman lainnya. Kita bulatkan menjadi angka 350.000. Kita lanjut ke PSU nya. Anggap saja ini pakai PSU paling jelek. PSU paling jelek itu rata-rata di harga 100 ribuan ya. PSU 500 watt. Ada beberapa merek di angka 100 ribuan. Ini karena paket biasanya paling jelek ya. Kita ambil PSU yang paling jelek di angka 100.000 saja. Kita lanjutkan ke mainboardnya. Mainboardnya menggunakan MSI seri B450M seri ProMax 2 ini. Ini kalau di Shopee kurang lebih di harga rata-rata 900 ribuan ya. Untuk mainboard jenis ini kalian bisa upgrade VGA maupun RAM-nya sampai 32. Kalian bisa pasang RAM-nya sampai 32 GB dan VGA-nya ada yang 4, 8 dan di atasnya itu katanya masih mampu di mainboard ini, mainboard MSI 450 ya. Kurang lebih rata-rata ini harganya 900 ribuan. Saya catat dulu rinciannya, nanti kita lihat totalnya. Kita lanjutkan lagi ke VGA-nya. Ini ada VGA Radeon seri RX 550 DDR4 4 GB ya, grafiknya seri Blaze. Ini sudah saya cek di Shopee, ini kurang lebih di harga 950 rata-rata atau hampir 1 jutaan ya. Anggap saja kita total nilai di angka 1 jutaan ya untuk VGA seri 550 4 GB ini. Lanjut lagi, RAM-nya saya pakai HyperX. HyperX itu yang 16 GB itu di harga kurang lebih 300 ribuan ya. RAM DDR4 HyperX 266 MHz itu rata-rata di harga 300 ribuan untuk yang 32 GB. Kalau kalian masih belum yakin, kalian bisa langsung cek di Shopee. 300.000 kali 2 jadi 600 ribuan untuk di RAM-nya. Kita lanjutkan lagi untuk prosesornya. Prosesornya ini menggunakan AMD Ryzen 7 seri 1700. Entah ini baru atau bekas, tapi sudah saya cek angkanya di rata-rata di harga 900 ribuan untuk prosesor
Ryzen 7 seri 1700. Ini generasi 8 cores. Ini rata-rata di harga 900 ribuan itu kalau bekasnya ya. Kalian bisa upgrade seri lainnya, harganya antara 2 jutaan ya kalau untuk jenis seri-seri di atasnya. Ini anggap saja seri paling rendah, kurang lebih di harga 900 ribuan ya tadi. Entah ini baru atau bekas, pokoknya sudah paket di situ. Saya cek harganya 900 ribuan. Langsung saja tinggal harddisk dan SSD. SSD nya pakai 256. Untuk kemarin saya cek SSD 256 dan harddisknya 1 TB. Harddisk 1 TB yang baru kurang lebih 200 ribuan. Kalau SSD 256 kita ngambil merek termurah saja kayak Vigen dan merek sejenisnya, itu di angka 300 ribuan ya untuk SSD 256 GB. Dan merek-merek sejenis itu hampir sama sih harganya ya. Untuk SSD 256 itu kurang lebih di harga 300 ribuan. Ada yang lebih murah antara 250-an, itu merek-merek yang kurang jelas. Kita bulatkan saja SSD nya sama harddisknya menjadi angka 500.000. Oke, sepertinya sudah semua ya, tinggal kita total. Kalau kalian pengen ngerakit dan beli satu-satu komponennya, tentu saja lebih murah karena setiap komponen kalian dapat diskon dari Shopee. Tapi kalau sudah paketan, kalian tinggal pakai saja. Harganya tidak terlalu jauh. Mari kita buktikan total dari rincian yang saya bikin tadi. Sudah ketemu rinciannya di angka 4.350 ribuan. Kalau kalian beli paketnya di kurang lebih di angka 5 jutaan. Ada selisih sedikit ya. Kurang lebih seperti itu ya rincian untuk paket PC yang seperti saya pakai ini. Jadi kalian pilih RAM merakit sendiri atau yang sudah jadi, kalian bisa atur sendiri. Tentunya lebih murah kalau merakit sendiri, meskipun tidak terlalu jauh dengan yang sudah jadi. Kenapa bisa lebih murah? Karena persatuan item itu ada diskon dari pihak Shopee-nya. Kalau kalian beli langsung ke toko ya harganya mungkin bisa dari angka tadi bisa tembus di angka 6 jutaan ya. Kalau kalian langsung ke toko dan minta spek dan dengan yang sama yang saya review barusan, itu kurang lebih di angka 6 jutaan. Itu sangat wajar karena diskon angka-angka yang saya tampilkan tadi sudah disponsori atau didiskon dari pihak marketplace Shopee. Akan sangat berbeda jika kalian beli komponennya di toko langsung. Itu jelas bisa dibilang rugi ya, karena harganya cukup jauh sekali. Kalian bisa beli yang sudah paketan jadi saja komplit, tinggal pakai. Itu menurut saya ya, karena saya juga ngambil yang sudah jadi, tinggal pakai. Jika ada yang kurang kalian bisa upgrade. Saran saya kalau untuk RAM kalian ambil yang kecil saja ya. Kalian bisa upgrade sendiri, katakan kalian ambil yang 8 GB, itu selisihnya lumayan banyak daripada kalian langsung ngambil RAM yang 32 GB. Saya pastikan mereka ngasih RAM-nya itu kemungkinan RAM terjelek atau RAM yang bekas.
Itu sudah sering terjadi kalau PC paket-paket seperti ini. Yang bisa menjamin cuma mainboard dan VGA-nya saja, casingnya juga baru. Tapi kalau hard disk, SSD sama RAM itu kemungkinan bekas atau kemungkinan yang paling jelek diambilkannya, merek paling jelek pokoknya. Jadi kalian bisa ngambil RAM-nya yang paling kecil saja, sama SSD-nya kalian ngambil yang paling kecil. Nanti kalian upgrade sendiri, itu juga tidak terlalu mahal ya. Kalian bisa upgrade SSD misalnya yang 1 TB, kalian tinggal jual saja bawaannya, itu nanti tinggal diselisihkan, tidak rugi kayak gitu. Sama dengan RAM-nya kalian ambil yang 8GB, katakan 44, itu kalian bisa jual di angka 100 ribuan mungkin, atau 50 ribuan bisa lah, daripada kalian ngambil yang gede ternyata dikasih barang jelek ya. Kalian upgrade sendiri, kalian pilih merek yang sesuai dana kalian ya. RAM saya ini juga sudah upgrade ini, yang pakai HyperX. Sebelumnya RAM-nya nggak jelas ya mereknya apa itu, saya ngambil yang kecil aja, mereknya nggak jelas, dan sepertinya itu juga bekas. Nih saya tunjukkan RAM yang abal-abal bawaan dari PC nya. Ini kualitasnya juga sangat jelek sekali, dan diprediksi ini barang bekas ya, karena yang bisa dipalsukan cuma harddisk, SSD sama RAM ini. Yang lain kalau bekas itu kelihatan banget, kalau yang ini kurang kelihatan, ini nggak begitu kelihatan barang bekas atau baru. Semoga ulasan ini bermanfaat, bisa mereferensikan sebuah produk sesuai judul dan keterangan yang ada di video ini. Jangan lupa link order pembelian juga ada di deskripsi video. Semoga bermanfaat. Rekomendasi di sosial media kalian, apabila ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar atau langsung hubungi kontak tertera 195 Angga Diri. Selalu menanti kehadiran Anda. Sampai ketemu lagi di ulasan dan video selanjutnya. Terima kasih.